Dari zaman dahulu sampai saat ini, gunung merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Banyak sumber kekayaan alam yang tersedia di dalamnya bagi manusia. Tapi gunung juga menyimpan 1000 misteri di dalamnya. Lalu gunung-gunung mana aja yang termasuk 3 gunung angker yang terdapat di tanah Pasundan? Hidup perlu mendidik diri agar menjaga keseimbangan alam dari berbagai perilaku buruk yang bisa merusak alam. Sebagaimana filosofi yang dimiliki orang Sunda, Mulasara Buana yang artinya memelihara alam semesta. Di balik keindahan alam yang bermanfaat untuk kehidupan, kisah misteri yang sudah ada sejak zaman dahulu sudah melekat. Di tanah Pasundan, gunung juga sering dijadikan sebagai tempat sakral untuk melakukan meditasi, tapa brata, bahkan sebagai tempat pusat peribadatan. Kisah-kisah misteri yang ada di setiap daerah pasti memiliki alasan dan tujuannya agar alam tetap terjaga dan situs atau petilasan para leluhur bangsa bisa tetap ada dan dilestarikan untuk kita wariskan ke anak cucu kita nanti. 3 gunung manakah yang termasuk gunung angker tersebut? Yuk kita cari tahu di video ini. Pertama, Gunung Salak. Asal mula Gunung Salak sama sekali tidak ada hubungannya dengan buah salak. Gunung Salak diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Salaka yang berarti perak. Nama ini mungkin dikaitkan dengan nama kerajaan Salaka Negara yang ada di tanah Pasundan pada zaman dahulu. Bagi masyarakat di tanah Pasundan, Gunung Salak merupakan gunung suci atau keramat karena konon tempat ini merupakan tempat bertapa dan bersemayamnya para Batara dan dipercayai juga menjadi salah satu tempat bersemayamnya Prabu Siliwangi Raja Pajajaran kala itu. Gunung dengan ketinggian 2211 mdpl di atas permukaan laut, tepatnya terletak di wilayah Bogor dan Sukabumi, memiliki pesona keindahan yang luar biasa. Namun di balik keindahannya, Gunung Salak dikenal angker, baik oleh masyarakat setempat, para pendaki maupun para penerbang. Banyak pendaki yang tersesat, hilang dan meninggal di Gunung Salak. Begitupun dengan dunia penerbangan. Setidaknya ada 7 pesawat jatuh di lereng Gunung Salak. Banyak kisah mistis yang tersebar mengenai Gunung Salak. Salah satunya di Puncak Manik, yang merupakan salah satu nama dari 4 puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan berkumpulnya makhluk gaib dari kerajaan Pajajaran. Menurut penuturan para pendaki, Puncak Manik kerap kali tertutup kabut tebal dan angin kencang yang datang tiba-tiba. Bahkan dikabarkan, ada juga penampakan sosok harimau besar yang ada di kawasan itu. Sosok tersebut dipercaya sebagai salah satu makhluk gaib, penghuni Gunung Salak yang menjelma menjadi harimau. 2 Gunung Ciremai. Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 mdpl di atas permukaan laut. Secara administratif Gunung Ciremai termasuk dalam 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Keindahan alam Gunung Ciremai yang berbentuk kerucut ini menjadi favorit bagi pendaki dan pecinta alam dari berbagai daerah. Gunung Ciremai terkenal dengan misteri dan legendanya. Tak heran Ciremai dikenal gunung yang angker. Banyak dari para pendaki yang mengalami hal yang tak wajar, seperti penampakan makhluk yang menyerupai harimau besar, bunyi gamelan, dan banyak juga yang tersesat. Konon, pada zaman dahulu Ciremai merupakan tempat bertapa para Batara dan raja-raja yang ada di tanah Sunda untuk mencapai tingkat keilmuan yang lebih tinggi, termasuk Raja Prabu Siliwangi. Salah satu petilasan Prabu Siliwangi terletak di Desa Pajajar, Kecamatan Raja Galuh Majalengka. Tempat tersebut terdapat batu berukuran besar dan dipercaya sebagai tempat bertapa Prabu Siliwangi. Petilasan Prabu Siliwangi yang kedua terletak di Cibulan, Kabupaten Kuningan. Di tempat ini terdapat 7 sumur yang konon di setiap sumurnya memiliki khasiat yang berbeda. Sumur 7 yang terkenal di Cibulan juga terdapat kolam ikan yang berisikan ikan keramat yang dikenal dengan nama ikan dewa. Konon ikan-ikan ini adalah jelmaan
dari para pasukan Prabu Siliwangi. Selain tempat bersemayamnya dan bertapa para raja, Gunung Ciremai juga dijadikan tempat berkumpulnya para wali Songo yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Para wali berkunjung untuk tafakur dan bermusyawarah mengenai misi penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Ketiga, Gunung Galunggung. Galunggung memiliki ketinggian 2167 mdpl di atas permukaan air laut yang terletak tidak jauh dari pusat kota Tasikmalaya. Galunggung yang terkenal dengan ledakan dahsyatnya sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1822, 1894, 1918, dan di tahun 1983. Untuk mencapai puncak Gunung Galunggung, pendaki akan melewati 260 anak tangga. Galunggung memiliki daya tarik wisata seluas lebih 120 hektar. Dari banyaknya cerita mistik di luar nalar baik dari masyarakat setempat ataupun dari para pengunjung, tak heran gunung ini disebut Gunung Angker. Sebelum kerajaan Pajajaran, yaitu masa kerajaan Galuh, Galunggung merupakan wilayah keramat atau tempat yang disucikan. Pada masa itu, Gunung Galunggung adalah sebuah mandala, tempat ajaran keagamaan masa leluhur. Mandala menjadi tempat para pendeta atau resi memberikan pelajaran keagamaan kepada murid-muridnya, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan, baik bagi masyarakat biasa maupun masalah kerajaan. Galunggung berpengaruh bagi perjalanan kerajaan Sunda Galuh, para resi atau Batara. Galunggung menjadi tempat penyimbang dan penasehat kerajaan-kerajaan saat itu. Bahkan Galunggung merupakan tempat mengesahkan raja-raja yang akan bertahta. Seorang raja dianggap sah jika disetujui oleh para Batara yang ada di Galunggung. Maka dari itu tidak heran kalau sekarang banyak muncul penampakan secara gaib dan suara aneh yang terdengar dari situ. Konon katanya, suara itu merupakan suara para leluhur yang tidak ingin tempat ini dirusak oleh tangan jahil yang tak bertanggung jawab. Maka dari itu sebagai wisatawan Gunung Galunggung yang bijak, sebaiknya kita jaga perilaku dan omongan kita saat berada di sana. Karena kalau tamunya sopan, sang pemilik tempat pun senang. Dukung terus channel ini ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan artikel berikutnya.